おお、なんだ、どうしたよ、センク。ガラス容器ができた今、いよいよてめえの命を張ってもらう。 Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime Dr. Stone. Oke lah, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja gaskeun. Di video sebelumnya, Senku berhasil mendapatkan kaca dan laboratoriumnya. Lalu, ia berniat mencari harta karun terbesar dari kimia. Namun, untuk mencari bahan itu, mereka harus mempertaruhkan nyawa. Cerita dilanjutkan dengan Senku yang membuat tombak perak untuk Ginro. Di sana, Ginro harus mengawal perjalanan mereka. Tempat itu adalah mata air panas tempat biasa Kohaku mengambil air untuk kakaknya. Tetapi tempat yang dibicarakan Senku masih berada jauh di depan. Senku menyuruh Ginro mengarahkan tombaknya ke depan. Alasannya, ia membuat tombak perak ialah untuk dijadikan sinyal. Perak bereaksi pada hidrogen sulfida dan berubah menjadi hitam seketika. Jika perak itu sudah mulai berubah warna, maka Ginro harus lari dalam 0,1 detik agar bisa selamat. Musuh yang mereka hadapi akan membawa mereka ke alam baka jika mereka membuat sedikit saja kesalahan. Setelah mendengar penjelasan Senku, Ginro menjadi sangat ketakutan. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Tempat itu disebut mata air Emerald Green. Di saat itu, Ginro mulai berhalusinasi dan tanpa sadar mendekati air. Senku merasakan ada yang janggal di sana. Geografisnya sangat membuatnya ragu. Hidrogen sulfida dan sulfur dioksida lebih berat dari udara. Seharusnya racun itu berada di bawah sana. Di sana, mereka melihat Ginro sudah hampir mendekati air dan tombaknya berubah warna. Beruntung Kohaku masih sempat menyadarkan Ginro. Jika saja ia terjatuh, maka nasibnya akan menjadi seperti burung yang terjatuh ke sana. Kru menanyakan sebenarnya tentang air dari tempat itu. Senku menjelaskan air itu ditemukan pada abad ke-8 di tengah penelitian kimia. Pada eranya itu adalah kimia yang menjadi pondasi dari seluruh industri kimia yang disebut asam sulfur. Mereka tidak akan bisa membuat obat segala penyakit tanpa bahan itu. Untuk sementara mereka kembali ke markas dan membuat rencana. Kohaku berniat mengambilnya sendirian. Ia sangat percaya diri dengan kecepatannya. Namun Senku menahannya dan menceritakan, dulu ada sekelompok orang yang meneliti di sekitar wilayah asam sulfur. Orang yang di depannya hanya ingin mengikatkan tali sepatunya. Tiba-tiba dalam sekejap ia sudah meninggal. Di sana terdapat hidrogen sulfida di sekitar kepalanya. Itu adalah kejadian yang benar-benar nyata. Manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa saat alam ingin kita mati. Tak peduli secepat apa Kohaku bisa lari. Lantas ia harus apa demi menyelamatkan Ruri? Untuk mencegah mereka menghirup racun, Senku berniat membuat masker gas. Satu-satunya cara melawan kimia adalah dengan kimia. Setelah satu masker untuk Senku jadi, Krum dengan semangat kini gilirannya membuat masker. Namun Senku menyuruhnya tidak ikut mengambil asam sulfur karena ia belum tahu masker itu akan bekerja. Ia berpikir siapa yang akan menyelamatkan Ruri jika seluruh ilmuwan mati. Lalu Senku dengan serius akan mewariskan seluruh ilmu pengetahuan yang ia ketahui pada Krum. Jika mereka berdua mati, maka seluruh ilmu pengetahuan akan sirna dari muka bumi. Di sana Krum sama sekali tidak setuju dengan pemikiran Senku. Ia dengan kesal mengatakan jika Senku mati, maka ilmu pengetahuan akan tamat. Seharusnya ia menggunakannya atau orang lain untuk mengambil asam sulfur. Itulah yang selama ini disebut logis. Senku juga hanya berpikir logis karena ia saja yang tahu cara kerja masker gas dan bahan yang akan kita dapatkan.
Jadi pilihan terbaiknya, Senku memilih pergi sendiri. Krum dengan serius mengatakan itu bukanlah pilihan terbaik. Pilihan terbaik bagi mereka adalah saling bekerja sama. Dengan begitu mereka saling membantu. Senku sedikit terkejut Krum bisa mengatakan hal itu. Meski kemungkinannya memang hanya 0,1%, tapi bisa meningkatkan kesempatan mereka tetap hidup. 俺らもよ、下も上もね仲間だ。俺にてめえの命を預けろ。 Lalu Kohaku teringat Ruri yang mengatakan ia harus menjadi penerus wanita kuil. Ia harus segera mewariskan ratusan dongeng pada Kohaku karena ia berpikir umurnya tidak akan lama lagi. Di sana Kohaku menolak menjadi pewarisnya. Ia tidak ingin menjalankan rencana yang membiarkan Ruri mati begitu saja. Jika ia menjadi pewaris, maka Ruri pasti berpikir tidak ada alasan untuknya hidup lagi. Jadi Kohaku berniat menjadi gadis pemberontak dan orang yang tidak pantas menjadi wanita kuil. Dengan begitu ia bisa menyelamatkan kakaknya. Ia akan terus membawakan air panas walaupun harus ratusan kali melakukannya demi bisa menyembuhkan Ruri. エジソンの電球作った時と一緒だ。 Keesokan harinya, Senku memulai dengan membakar bambu. Terlihat ia membuat api dengan sinar matahari yang difokuskan melalui kaca. Setelah arangnya jadi, mereka menghancurkannya, lalu campurkan dengan kalium karbonat. Benda itu bisa menetralkan gas beracun, dan jadilah pelindung kimia untuk melawan gas beracun. Sebelum berangkat, kru memaksa Ginro untuk pergi bersama mereka. Namun, ia sudah sangat ketakutan untuk pergi. Lalu Senku menggosok tombak hitamnya dengan basa alkalin, maka tombaknya akan menjadi perak lagi. Setelah sampai di sana, tiba-tiba tombaknya mulai berubah warna, sehingga membuat Krum sangat takut untuk melangkah. Tetapi Senku terus maju meski ia sendiri juga gemetaran. Melihat hal itu, Krum juga kembali bersemangat. Di saat mereka sedang asik mengambil bahan, tiba-tiba selang gas Senku terkena cipratan air sulfur sehingga selangnya bocor. Krum bergegas berniat menolong Senku, namun Krum juga terjatuh karena pijakannya terlalu rapuh. Di saat sudah merasa putus asa, dengan cepat Ginro mengambil tombak dan mengarahkannya pada Krum sehingga Krum masih bisa selamat. Kembali sebelum terjadi kecelakaan, Ginro amat kecewa dengan dirinya sendiri. Sedangkan Senku dan Krum bertingkah sok berani. Kaseki mengatakan ketakutan adalah rahasia untuk bertahan hidup. Dulu ia juga adalah seorang yang penakut. Dan Senku juga sebenarnya sangat ketakutan. Tidak ada orang yang kebal terhadap ketakutan. Tapi kita berusaha melawan ketakutan itu demi orang yang berharga untuk kita dengan menggunakan alasan dan tekad. Mendengar hal itu, Ginro tersadar dan mengingat perkataan Kohaku. Kaseki juga telah membuat satu lagi masker saat ia mengobrol. Di sana hati Ginro tergerak dan berniat menyusul mereka. Jadi itulah alasan ia berada di sana, meski sebenarnya ketakutannya tidaklah hilang. Krum dengan isyarat mengatakan Ginro harus berpikir dengan hati dan otaknya. Sekuat apapun alam, mereka tidak punya otak untuk berpikir dan hati untuk merasakan. Hanya manusialah yang punya kedua hal itu. Setelah mendengarnya, Ginro menjadi sedikit tenang dan berhasil mengangkat Krum dari kematian. Dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan asam sulfur. Suika amat senang melihat Senku berhasil selamat. Kohaku juga senang dengan bahan itu ia bisa menyelamatkan kakaknya. Namun Krum mengatakan ia harus bersabar sedikit lagi. Tetapi Senku mengatakan mereka sudah hampir mendapatkan sebuah bahan yang mereka butuhkan, sehingga ia siap untuk memulai pertunjukan kimia yang sangat menarik. Pertama-tama didihkan asam sulfur dan tambahkan sedikit garam. Kaseki amat kesal karena harus membuat botol kaca yang rumit, namun itu membuatnya sangat bersemangat. Benda itu adalah mesin penetes air. Dengan itu mereka mendapatkan asam hidroklorik. Tetapi asam itu sangat berbahaya. Jika terkena mata, maka mereka akan buta. Selanjutnya, sinter yang Senku ambil dari tempat kemarin. Ia mendidihkan sinter lalu memasukkannya ke dalam asam hidroklorik tadi. Dengan begitu mereka mendapatkan asam klorosulfurik. Dan juga cairan itu sama berbahayanya. Jika kulit mereka terkena cairan itu, maka mereka akan menjadi zombie.
Selanjutnya, Kinro dan Ginro memutar generator listrik. Senku berniat memisahkan air garam menggunakan listrik, maka mereka mendapatkan sodium hidroksida. Dan lagi, Senku mengatakan cairan itu sangat berbahaya. Para Yakuza menggunakannya untuk melelehkan mayat. Melihat semua bahan yang Senku buat sangat berbahaya, Kohaku berpikir, lalu selanjutnya mereka membutuhkan amonia. Bahan itu sangat mudah untuk didapatkan. Cukup dengan begitu mereka sudah mendapatkan sebagian bahan untuk membuat obat dan hanya membutuhkan 3 bahan lagi, yaitu anhidra asetat, sodium karbonat, dan satu lagi anilin. Namun mereka tidak akan bisa membuat ketiganya tanpa alkohol. Kalau ia mendapatkan alkohol, maka mereka akan berhasil membuat obat segala penyakit. Di saat akan membuat alkohol, Kaseki mengatakan jika mereka bisa menang di turnamen desa besok, maka para penduduk desa akan memberikannya sebanyak yang Senku inginkan. Mendengar hal itu, mereka berniat memenangkan turnamen meski apapun caranya. Shin berpindah ke dalam desa. Kepala suku menanyakan apakah persiapan turnamen sudah siap. Turquoise mengatakan persiapannya memang berjalan lancar, namun ia keheranan mengapa Kohaku daftar kembali. Jasper menjelaskan siapapun di atas 14 tahun dan belum menikah, mereka bisa berpartisipasi. Peraturan suci dari turnamen desa tidak boleh diubah. Dan satu hal lagi yang membuat mereka terkejut, ada satu peserta baru yang ikut dalam turnamen desa. Orang itu adalah Senku. Orang yang telah mendaftarkannya ialah Ginro. Kohaku sempat kebingungan karena Senku bukanlah seorang petarung. Sejujurnya, ia sama sekali tidak berniat untuk menang. Ia hanya ingin membuat lawannya lelah saja jika mereka melawan satu sama lain. Kinro mengatakan meski dengan tujuan yang besar, peraturan tetaplah peraturan. Ia tidak akan mengalah dalam pertarungannya. Lalu setelah beberapa bulan, untuk pertama kalinya Senku menginjakan kaki di desa tersebut. Para warga dan kepala suku sangat terkejut karena ia baru pertama melihatnya. Di sana Rory mengetahui tentang Senku. Ia bergegas menemuinya untuk menanyakan nama belakang Senku. Di saat akan mengatakan nama belakangnya, ia terjatuh karena penyakitnya kumat. Senku sempat terkejut. Pada zaman batu ini belum ada budaya memakai nama belakang. Mengapa Rory mengetahuinya? Senku semakin penasaran dan banyak sekali yang ingin ia tanyakan pada Rory. Di sisi lain, Magma merasa senang karena mungkin ia tidak perlu membunuh Rory. Ia mengatakan sepertinya Rory akan mati setelah menikah dengannya. Kohaku sangat kesal mendengar hal itu, tetapi ia ditahan oleh Krum. Ia mengingat Krum sudah berlatih sangat keras untuk mengalahkan Magma. Ia terus memukul target tanpa henti. Ia berlatih menyerang titik lemahnya Magma, yaitu namun mereka tiba-tiba merasa kecewa karena pertandingan pertamanya antara Melihat hal itu, semua orang menjadi kebingungan. Di saat itu, Senku mempunyai rencana. Ia berniat memakai doping yang terbuat dari daun teh, madu, dan jeringau. Stimulannya adalah kafein. Dan jeringaunya akan membuat mereka tetap bugar. Lalu madunya akan menaikkan gula darah. Di zaman batu ini, minuman itulah yang disebut doping. Namun sialnya, Ginro menghabiskan semuanya. Krum mengetahui rumput itu berada di sungai. Dengan sigap, Suika akan mengambilkannya untuk mereka. Tetapi salah satu bawahan magma tengah memata-matai mereka. Di saat pertandingannya akan dimulai, bawahan magma memberitahu bahwa Suika telah jatuh ke sungai. Mendengar hal itu, Senku dan yang lainnya tentu saja tahu ia berbohong. Apalagi ia tahu soal Suika sedang mencari tanaman. Tetapi Kohaku merasa kebingungan jika yang ia katakan adalah benar. Ia berpikir malah membiarkan Suika mati. Ia berniat mencari Suika untuk memastikannya sendiri. Senku melarangnya karena Kohaku adalah pilihan terakhir untuk mengalahkan magma.
Meski ia tidak tahu apa rencana orang itu, ia tetap memilih mencari Suika. Jika Kohaku tidak kembali saat pertandingannya, maka ia akan didiskualifikasi dan pertandingan pertama pun dimulai. 直属の手下にしてやるぞ。強くな。もし貴様の言葉が真実だ、背負うものが違うのだ。 Berkat latihannya dengan Kohaku, ia berhasil mengimbangi Magma. Namun lagi-lagi bawahan Magma akan berbuat curang. Orang itu bernama Mantel. Beruntung, Krum masih sempat menahannya. Kembali ke Suika, ternyata ia diikat di sebuah pohon oleh Mantel. Tetapi ia berhasil terlepas dan menuju ke desa. Di sana ia melihat Kinro memiliki masalah yang sama dengan Suika. Lalu ia memberitahu Senku bahwa penglihatan Kinro saat ini sedang kabur. 間合いを取られると。はっなんだその突き。 Di sana Kinro mulai dihajar habis-habisan. Di saat Kinro mulai putus asa, Suika melemparkan topengnya pada Kinro. Dengan begitu, ia telah menjadi pahlawan bertopeng. Dengan helm itu, ia bisa melihat pergerakan Magma sangat jelas, dan ia pun berhasil menjatuhkannya. Sebenarnya, jika ia tidak rabun, kekuatannya telah melebihi Magma sejak dulu. Melihat Magma sudah terpojok, mereka semua mengira pertandingannya pasti dimenangkan. Tetapi Magma mempunyai rencana lain. Ia mengatakan topeng Suika mengandung sihir, dan ia menyuruh Kinro menanyakan sendiri pada Jasper apakah topeng itu melanggar aturan. Jika tidak melanggar aturan, maka ia akan menerima kekalahannya. Di saat Kinro berbalik menanyakan aturan pada Jasper, Magma menyerangnya dari belakang sampai membuat topeng Suika hancur. Di sana, Magma memenangkan pertandingannya. Lalu pertandingan dilanjutkan antara Krum dan Mantel. もし勝ち上がってきても瞬殺だ。 Melihat pertarungan Krum dan Mantel, para warga melihat mereka seperti pertengkaran bocah. Lalu Magma melihat dari kejauhan, Kohaku sedang kembali ke desa. Dengan cepat ia memberi isyarat pada Mantel. Di saat itu Mantel tiba-tiba mengaku kalah dalam pertandingannya, sehingga Kohaku tidak tepat waktu dan kalah. Ternyata Kohaku hanya khawatir pada keselamatan Suika saja. Pertandingan selanjutnya ialah Ginro dan Argo. Ginro sejak tadi menyimpan minuman dan tanaman doping sampai pertandingannya dimulai. Ia merasa jadi sangat kuat, namun pada kenyataannya Ginro langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Tetapi Argo juga tidak ingin kalah. Ia melancarkan serangan padanya. Ginro berpikir serangan Argo tidak menggoresnya sedikit pun. Namun di sana Ginro berhasil mengalahkan Argo dengan tekadnya. Tetapi Ginro mulai merasakan efek dari tanaman yang ia makan. Pertandingan dilanjutkan di semifinal antara Magma dan Krum. Mereka berharap kesempatannya adalah bertaruh pada efek serangan yang telah Ginro berikan. Saat dimulai, Krum dengan cepat mengarahkan serangan ke titik lemah Magma. Tetapi ternyata Magma memakai kapak untuk melindungi titik lemahnya. Ia terus menghajar Krum tanpa henti. Di sana, Krum melihat topeng Suika dan mengambilnya. Ia menodong helm itu pada Magma. Krum berniat menyalakan api dengan cahaya matahari sama seperti yang dilakukan Senku. Senku berpikir Krum sudah salah paham, karena kaca yang bisa digunakan untuk membuat api adalah kaca cembung yang memfokuskan cahaya, sedangkan kaca cekung akan membuat cahaya menyebar. Dengan begitu, 10 miliar % Krum tidak akan bisa menciptakan api. Ternyata Krum meneteskan air matanya pada kaca itu, sehingga ia membuat kaca cembung dari keringat dan air matanya. Tidak lama, Gen datang ke desa dan melihat pertandingan Krum. Ia menginginkan kerajaan Shenlah yang menang. Lalu ia menanyakan berapa lama Krum bisa membuat api. Di sana, Senku レンズが直径5センチ、比熱 1.3 キロジュール、密度9、放熱速度は無風ならゼロとして、毛皮の Waktu yang dibutuhkan Krum adalah 60 detik.
Di sana Gen mulai melakukan tipuannya. Ia berpura-pura menyerang magma dengan jurusnya. Jika ia bergerak, maka ia akan meledak. Lalu Senku menambah bumbu-bumbu dengan mengatakan magma harus bergerak untuk menguji apakah jurusnya bekerja atau tidak. Dan juga Gen menambahkan tipuannya bahwa ia tidak bisa bertahan lama karena jurus itu memakai banyak energi. Jadi ia hanya bisa menahan magma selama 1 menit. Mendengar hal itu, magma merasa senang karena ia hanya tinggal menunggu Gen kehabisan tenaga. Krum dengan serius akan memanfaatkan kesempatan yang temannya berikan. Ia berfokus tidak akan menggerakkan tangannya sehingga air yang berada di kaca bisa memfokuskan pantulan cahayanya. Dan akhirnya ia membuat api di baju magma sehingga ia bisa menyerang magma dengan menjatuhkannya. Pertandingan pun dimenangkan oleh Krum. Pertandingan selanjutnya ialah Senku melawan Ginro. Sebelum dimulai, Ginro mengatakan Ruri tidak perlu khawatir. Ia dan Senku akan mengalah pada Krum sehingga ia bisa menikah dengannya. Ia tahu bahwa sebenarnya Ruri menginginkan Krum menang. Namun karena ayahnya di belakang Ruri, jadi ia mengatakan ia adalah gadis kuil. Ia akan menikah dengan siapa saja pemenang dalam turnamen desa. Karena tidak peka, Ginro malah ingin menang dan menjadi kepala suku. Dengan begitu, ia akan mendapatkan segalanya. Saat pertandingan dimulai, ia menyerang Senku tanpa ragu. Mendengar semua tujuannya, para warga sama sekali tidak menginginkan ia menjadi kepala suku. Lalu Krum dengan sedikit tenaga melemparkan helm Suika pada Senku. Dengan helm itu, Senku menyerang di titik lemah Ginro. Dan Senku berhasil melaju ke babak final. Dengan begitu, ia berpikir bisa mengalah pada Krum, sehingga Krumlah yang akan menikah dan menjadi kepala desa. Namun di sana Krum sudah tidak sadarkan diri, sehingga orang yang menjadi kepala suku baru dan menikahi Ruri adalah Senku. Setelah itu, Senku langsung meminta sakenya. Tidak lama, kondisi Ruri sangat parah. Ia terbatuk sampai mengeluarkan darah. Senku berpikir sudah tidak ada waktu lagi. Di saat akan pergi membuat obat, ia ditahan oleh warga untuk berpesta dengan mereka. Karena tidak ada pilihan lagi, ia langsung menceraikan Ruri. いつの間にわしが科学王国民になっよくわからないけど私は全 Lalu ia membuat bambu yang berputar di bawah air terjun kecil. Di sana Kaseki meminta Gen untuk menemaninya. Di ruangan lab, Senku membangunkan Krum dengan amonia. Senku mengatakan mereka harus bersiap karena ia akan mulai mencampurkan semua bahan dan menyelesaikannya besok pagi. Mereka pun terus bekerja keras mencampurkan bahan-bahan sampai pagi. Di sisi lain, Gen mulai penasaran dengan yang ada di dalam bambu itu. Ia sangat terkejut saat menuangkan airnya. Dengan cepat, ia menuju ke ruangan lab. Air itu adalah air berkarbonat. Ia berpikir Senku sangat baik dengan membuatkannya cola. Namun saat sampai di lab, ia melihat Senku dan Krum terkapar. Senku menjelaskan ada sedikit kesalahan saat mencampurkan bahan-bahan ke asam sulfur. Saat ia mencoba meneteskan anhidrida asetat ke dalam anilin, karena terlalu banyak, di sana malah terjadi ledakan. Namun ia telah berhasil mendapatkan bahan yang dimaksud. Dan yang terakhir adalah air berkarbonat. Setelah setahun lamanya, akhirnya mereka berhasil membuat obat segala penyakit. 技の完成だ。ああ、泣くのは早いよバカ。いっぱい活躍してくれたのにかわいそうなんだよ Di saat akan memberikan obatnya, Gen tidak bisa masuk ke dalam desa. Saat Gen tiba di sana, ternyata Senku telah menyiapkan hadiah untuknya. Setelah memberikan obat pada Ruri, Senku mendengar suara dari punggung Ruri. Ia mendengar teriakan Ruri seperti kambing, yang menandakan ada cairan di dalam lambung paru-parunya. Di sana, Senku melihat seekor tikus yang terkujur kaku. Lalu ia membawanya ke ruangan lab untuk diotopsi. Ia sangat terkejut peradangannya merah di seluruh paru-paru. Itu adalah infeksi bakteri. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bakteri apakah itu? Karena obat segala penyakit pun ada batasnya. Jika Ruri mengidap penyakit TBC paru-paru, maka mereka tidak akan bisa menang. Lalu Suika datang memberitahu keadaan Ruri semakin memburuk.
Di sana, kepala suku dan para pengawal sangat panik. Ruri menjadi seperti itu setelah meminum obat dari Senku. Saat tiba di sana, Senku tiba-tiba terdiam. Kepala suku sangat marah karena Senku keadaan Ruri menjadi seperti itu. Senku mengatakan bakterinya jadi semakin serius. Dia mulai menyebar ke seluruh tubuh meracuni bakteri baik. Itu adalah gerakan khusus bakteri pneumococcus, yang berarti penyakit Ruri adalah pneumonia. Senku menceritakan penyakit itu mematikan. Penyakit itu telah membunuh ratusan juta manusia, tetapi ia percaya obatnya bisa menghancurkan bakteri itu. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan manusia bisa menang. Karena sudah mengetahui jenis penyakitnya, Senku hanya harus memberikan obat yang telah ia siapkan. Tetapi kepala suku tidak ingin Ruri meminumnya lagi. Di sana, Kohaku menahannya. Ia meyakinkan ayahnya bahwa itu bukanlah sihir, melainkan ilmu pengetahuan, puncak dari kebijaksanaan manusia. Kohaku percaya dengan ilmu pengetahuan dan juga Senku. Bukan hanya Kohaku saja, Krum dan yang lainnya pun mempercayainya. Senku berpikir air panas yang dibawa Kohaku setiap hari pasti telah melindungi Ruri. Dan setelah meminum obat secara rutin dan sesuai aturan, akhirnya Ruri benar-benar sembuh dari penyakitnya. Dengan bangga, kepala desa mengatakan Senku akan menjadi pemimpin suku baru di desa Ishigami. Di sana, Senku sangat terkejut mendengar nama desa itu adalah Ishigami. Ruri juga mengatakan ia sudah tahu dari dulu namanya adalah Ishigami Senku. Jadi, apakah yang membuat Senku terdiam setelah mendengar nama desanya? Sama seperti nama belakang dirinya. Oke dulur, kita lanjutkan alur cerita anime ini di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.